Swastiastu. Salam rahayu, salam sejahtera para umat semoton Hindu dimanapun Anda berada, dan beserta semoton sahabat Moksa Channel, kami mendoakan semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat rahayu selalu. Ya, kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya. Ya, mungkin waktu yang lalu-lalu juga kita sudah mereaksi video ya. Videonya salah satu ya mantan Hindu katanya ya. Kita tujuannya di sini adalah meluruskan pernyataan-pernyataan yang sangat mengganggu kita sebagai umat Hindu ya. Karena akan merubah pola pikir seseorang ya. Di situ memang diperlukan wiveka atau kecerdasan kita untuk mencerna ya sebuah video ya. Nah, saya terima kasih kepada para netizen yang telah bereaksi positif terhadap video-video kami yang terdahulu yang kita reaksi ya. Terima kasih, dan tetapi ada juga yang tidak setuju ya. Nah, itu kan ya memang hak seseorang ya. Ya boleh setuju dan boleh tidak. Tetapi di sini kita sebagai umat Hindu, hendaknya kita mempergunakan swadharma kita, yaitu di bidang dharma agama ya. Nah, seperti dikatakan di Sarasembustaya, ada 3 hal dharma yang harus kita tegakkan, yaitu apabila negara kita diserang, kita wajib untuk membela negara. Apabila orang tua kita dihina, dihujat dan dilecehkan, kita wajib membela orang tua. Dan apabila agama dan Tuhan kita dihina dan dilecehkan, kita wajib untuk menegakkan dharma itu ya. Jadi disitulah dharma yang harus kita lakukan ya. Oke, saya nggak panjang lebar, kita menyapa dulu Pak Mangku Teguh Eko Putra Rureng ya. Om Swastiastu Pak Mangku. Pak Wayan. Tapi itu sehat. Oh, astungkara becik-becik niki. Mewali udah berkenan hadir di pura kami, di pura Adi Saka Dharma ini. Saya ucapkan selamat datang. Oh ya, terima kasih Suksma. Kita hari ini kita berkunjung ke pura Adi Saka Dharma ya di Cipayung ya. Ya, oke. Sebelumnya kita tonton dulu ya Pak Mangku ya videonya ya. Ya, kita lihat videonya ya. Band ternama. Ya, beliau ini berasal dari Bali ya. Saya besar di Bali, lahir di Bali. Orang di Bali itu memang mayoritas adalah beragama Hindu, tapi selalu disebutkan terangkai. Maksudnya terangkai itu gimana? Hindu Bali. Pasti ini luar biasa ya, seorang profesor bidang, salah satu pendiri universitas ilmiah Weda terbesar, tertua di dunia, dan ada di India, bukan di Tambun tapi di India. Namanya Vait Parkas, sering disebut Pandit. Ini buku yang pertama saya punya. Umat Hindu ini menunggu satu sosok. Karena kan kita tahu semua ya, kalau pelajaran agama Hindu di sekolah umum ini kan sedikit, tidak banyak. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Dan yang ditunggu adalah yang ke-10. 9. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Yang mereka tunggu, yang saat ini tunggu yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan
atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga. Namanya gitu. Zaman Kali Yuga. Apa zaman Kali Yuga? Zaman di mana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah, dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang. Bagi umat Hindu. Tapi di bukunya Faith Parkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Kalki Awatara? Kalki Awatara adalah artinya itu utusan terakhir. Dan Kalki Awatara punya nama. Dalam kitab Hindu nama Kalki Awatara adalah Narasangsa. Narasangsa artinya yang terpuji. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya lahir di bulan Mahdab. Kalau di Hindu artinya itu bulan ketiga. Mahdab. Tidak disusui oleh ibu kandungnya. Berperang dengan 4 sahabatnya. Berbekal pedang dan panah. Tidak mengkunci rambutnya. Kenapa diciri-cirikan tidak mengkunci rambutnya? Karena resi, kalau di India itu, kalau kita kenal Nabi, Rasul, kalau di India, di Hindu itu kita kenal resi, resi atau maharsi. Resi itu tidak rambutnya selalu atau harus dikuncir, dibiarkan panjang tapi dikuncir. Awatara ciri-cirinya tidak mengkuncir rambutnya dan memelihara janggutnya. Mereka beribadah dengan cara dipanggil. Pergi dari kota kelahirannya, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya. Dan Tuhan menghadiahi Kalki Awatara kendaraan tercepat. Saya nggak mau bacain ininya, saya coba ambil gambarnya. Nah, Pak Mangku, seperti kita tadi sudah lihat ya Pak Mangku, videonya tadi. Nah, dia menyatakan bahwa Kalki itu apa? Dia bilang katanya menurut Pat Parkas ya, katanya seorang ahli Weda dan dia adalah guru besar di satu universitas tertua dan terbesar di India yang menyatakan bahwa Kalki itu sudah datang. Sedangkan di agama Hindu Kalki itu masih ditunggu. Nah, itu gimana menurut pandangan Pak Mangku Eko? Pak. Oke, jadi gini, Tiang hanya menjawab. Jadi sebetulnya memang kita benar, kita itu manusia itu sangatlah lemah. Tuhan maha besar. Jadi kita bukan membela Tuhan, justru Tuhan yang membela kita. Ya. Akan tetapi kita memang tidak diajarkan untuk himsa ya, kekerasan, balas dendam, menyerang. Tapi kita juga tidak diajarkan untuk tamas atau ya sudahlah berdiam diri. Misalkan dihina orang terus ya kita memang memaafkan. Cuma ya kita sendiri harus tahu batas-batasnya. Batasnya ya terserah orang mau ngomong apa, itu haknya mereka ya. Tapi kita sebagai penganut Sanatana Dharma atau Hinduism, saya jelaskan dasar kita salah satunya apa? Srimad Bhagavatam ya. Bab ke-12 ya. Sloka 2 18 itu jadi Batara Kalki itu akan terlahir di sebuah rumah seorang Brahmana yang terkemuka di desa Sambuka Himalaya. Ya. Bapaknya seorang resi namanya Wisnu Yasa yang berhati mulia. Dan ibunya bernama Sumati yang berhati suci. Dan mempunyai saudara namanya Samanta, Pratnya, dan Kawi. Nah, dari itu saja jelas-jelas berbeda. Kalau memang memenuhi kriteria seperti itu, ya silahkan. Tapi kan fakta menjawab, ya belum ada yang memenuhi kriteria seperti di Srimad Bhagavatam 12, Sloka 2, 18. Ya silahkan aja. Nah, kita bahas Kalki ya.
Kalki itu sebetulnya artinya itu busuk atau jahat. Oh, busuk atau jahat ya? Iya. Bukan Kalau- yang terakhir ya? Bukan. Jadi kalau dari segi bahasa ya, di sini makanya disebut Batara Kalki atau Awatara Kalki. Ya. Kalau Awatara Kalki artinya adalah pemberantas kejahatan atau kebusukan. Memang ya, ya. ini lahir di zaman Kolobendu atau Kali Kali Yuga, Yuga. di mana keadaan Dharma sudah merosot, di mana Ya. terjadi kekacauan. Ya. Justru ini dia menjadi penghancur kebusukan atau penghancur kejahatan itu sendiri, Oh, gitu ya. Jadi iya, iya. Kalki itu sendiri ya. Ah, jadi ada berbagai guru ya yang mengklaim bahwa ini sudah turun. Ya, Sudah ya turun. terserah aja. Ya. Seperti di Lahore itu kan ada agama baru ya. Ya. Jadi mereka mengklaim sebagai gurunya itu adalah Kalki. Kalki, Ya, terus ya. habis itu ada juga yang di Iran kan, Bahai, dia mengklaim sebagai Bahai itu adalah Kalki. Ya, ya. Tapi kalau di kitab-kitab seperti di ini, di Grantha Sahib itu yang dari Guru Gobind Singh itu menyatakan bahwa Kalki itu sebetulnya adalah Viveka Vidya atau apa ya, atau kebijakan. Kebijakan ya. Nah, itu Kecerdasan nanti ya. orang yang mempunyai Viveka Vidya itu muncul sebagai namanya gurumat ya. Ya. Sebagai gurumat untuk memberantas kejahatan itu ya. Ya. Jadi memang berbagai versi ya. Jadi kalau di Guru Gobind Singh bilang itu adalah Viveka itu artinya kebijaksanaan. Kebijaksanaan, Budi. ya. Viveka budi. Kecerdasan ya. Orang yang mempunyai budi dan mempunyai kebijaksanaan. Disebut Wika. Nah, oke, sekarang silahkan mengklaim ini adalah Kalki. Ya, makanya seperti itu. Jadi, kenapa terjadi polemik seperti ini? Ya, pada dasarnya menurut kita sih ya nggak salah sih ya. Mereka berpikir kan sesuai dengan daya pikirnya masing-masing. Ya. Ya. Cuma kita tetap jelaskan ya. Di dalam Wisnu Purana dijelaskan ada Maha Avatar atau Dasa Avatar. Ya. Yang pertama adalah Matsya, Matsya. ikan, dan yang kedua Kurma atau kura-kura. Terus Waraha itu adalah babi, terus Narasimha, terus Wamana, terus Parasurama, Rama, Krishna, Buddha, baru Kalki yang ke-10. Kalki yang ke-10 itu belum Iya, lahir. Belum lahir. Ya. Namun di samping 10 avatar itu ada avatar-avatar yang kecil ibaratnya Ya. kan. Setiap daerah, setiap negara itu punya titisan Ya. atau avatar. Avatar kecil ya. Jadi sebetulnya nggak masalah. Seperti di tradisi di Nusantara juga ada Prabu Jayabaya atau Prabu Siliwangi itu dianggap avatar dari Wisnu juga. Ya. Itu sih nggak salah juga. Jadi marilah kita bandingkan. Misalkan Krishna ya, Rama, ya memang beliau itu pernah perang. Ya. Setelah menyerang Alengka, begitu Sinta dikembalikan, Rama tidak pernah mengajarkan kebenciannya kepada negara Sri Lanka. Ya. Bunuh Sri Lanka. Itu Sri Lanka terkutuk. Nggak pernah di ajarannya Sri Rama. Demikian juga Sri Krishna. Waktu perang Baratayuda selesai, Ya. itu kan musuhnya Korawa itu sebetulnya otaknya ada di Sangkuni. Ya. Sangkuni asalnya dari kerajaan Gandhara. Ya. Gandhara. Sekarang Gandhara. Kandahar Afghanistan. Ya. Gandhari. Apakah Krishna mengajarkan, hei bunuhlah orang Afghanistan, hei terkutuklah orang Afghanistan? Enggak pernah. Iya, iya. Apalagi Ya. Buddha hanya memegang tasbih, udah nggak perang lagi. Ya. Ya, memang itu dianggap cocok, ya silahkan pilih. Semua kan Ya. audien yang menentukan Audien, kan. ya. Kita hanya menjelaskan sesuai dengan kitab-kitab Purana, Ya. ya, sejarah dan fakta. Akan tetapi ya terserah orang mau ikut mana, ya itu sekarang kan zaman demokrasi. Kan katanya agama Hindu sedang menunggu yang ke-9. Nah, ini kan apa? Ini tidak sesuai dengan yang tadi kan, bahwa ada 10 awatara kan, dasa avatar. Nah, itu menurut pemangku apakah benar Kalki pernah lahir sudah 10 kali dan kita sedang menunggu yang ke-9?
Karena avatar itu kan baru 9, yang avatar besar ya, yang avatar Maha besar. Avatar itu. Yang kita tunggu itu adalah avatar yang ke-10, bukan ke-9. Bukan ke-9. Kalau ke-9 memang sudah lahir. Ya. Beliau bernama Siddhartha Gautama. ya. Setelah mencapai pencerahan sempurna, namanya menjadi Buddha. Ya, para pemirsa ya sudah terjawab ya bahwa Kalki belum hadir, belum datang di zaman Kali Yuga ini. Kita nggak tahu kapan akan munculnya. Tetapi untuk avatar-avatar yang sifatnya kecil-kecil itu sudah ada ya, dari zaman dulu sudah ada ya. Orang-orang yang hebat-hebat terutama yaitu karena karunia Tuhan, karena itu adalah mereka sudah diberkati Tuhan ya, atau mungkin beliau adalah awatara kecil-kecil ya. Nah, sehingga kita sebagai umat manusia mendapatkan manfaat daripada kecerdasan WWK mereka ya. Nah, sekian ya Pak Mangku ya. Ya, terima kasih Pak Mangku atas pencerahannya hari ini. Kita aturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.